Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kini sudah memutuskan pilihan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam 1 bulan sebelum pencoblosan, Khofifah diharapkan menambah kekuatan suara pemilih Prabowo Gibran yang sudah unggul di jajak pendapat pada Desember lalu. Saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Cerkemnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Pernyataan di publik tentang arah dukungan Khofifah, sang gubernur Jawa Timur, tak mengagetkan buat elit politik. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, menyatakan dukungan Khofifah tak membuat kubunya gentar. Sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa yang basis suaranya mayoritas di Jawa Timur, Muhaimin sudah paham peta Jawa Timur termasuk elit politiknya. Sementara Anies Baswedan, calon presiden pasangan Muhaimin, menilai masyarakat Jawa Timur ingin ada perubahan. Bagaimana pendapatnya? Tapi baru saja memberikan pernyataan resminya Gus. Tanggapan Gus Ibin seperti apa? Jadi bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda Khofifah sama PKB. Jadi bukan hal baru. Optimis PKB tetap unggul, suaranya terbanyak di Jawa Timur. Amin, amin. Dan itu daya tahannya kuat sehingga tidak ada urusannya, itu hak demokrasi masing-masing. Karena yang diharapkan oleh masyarakat di Jawa Timur apalagi adalah keinginan perubahan. Jadi seperti saya sampaikan berkali-kali, ini bukan sekedar tentang orangnya, tapi tentang apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan. Dan keinginan perubahan itu makin hari makin kuat. Tentu kita menghormati pilihan, tapi di sisi lain kita melihat kenyataan bahwa aspirasi perubahan itu makin kuat. Demikian juga buat Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, tak aneh dengan dukungan Khofifah ke Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, kontestan pemilihan presiden nomor urut 2. Kita yang di Jawa Timur sih bergerak terus solid, apalagi kemarin dalam ulang tahun partai Bu Mega sudah menyampaikan sikapnya terhadap situasi politik nasional dan apa yang mesti dikerjakan oleh kader. Bu Khofifah terus kemudian bergabung gitu, saya kira itu hak politik ya. Hak politik setiap orang saya sangat menghormati. Bukan capres yang gampang khawatir. Kita confident kok dari awal gitu ya. Mahfud MD, pasangan Ganjar juga tak gentar karena juga diperhitungkan dalam peta ketokohan di Jawa Timur. Prof, dukungan Khofifah ke Prabowo seperti apa di Jawa Timur? Ya enggak apa-apa, itu kan hak politik ya. Prof, hati-hati ya Prof. Total suara Pulau Jawa di Pilpres 2024 adalah 56% yang dibagi ke 5 provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan Jawa Timur adalah lumbung suara kedua terbesar yang dibidik kontestan Pilpres. Nah, di Jawa Timur ada 15,33% suara yang diperebutkan. Saat ini, dari Litbang Kompas per Desember lalu, Prabowo Gibran unggul sementara dengan 40,9% suara. Lalu Ganjar Mahfud dengan 18,6% dan Anies Muhaimin mendapat 10%. Merujuk pada perolehan 2019, Jokowi Ma'ruf Amin unggul dengan 65,79%, sementara Prabowo Sandi hanya 34,21%. Kini pertarungan masih berjalan hingga 14 Februari 2024 dengan 4 subdaerah yang diperebutkan ketiga kontestan. Yakni Tapal Kuda yang basis pemilihnya religius Muslim, Mataraman yang basisnya adalah nasionalis, Arek yang merupakan wilayah perkotaan dan Madura. Khofifah sejak awal diperhitungkan kiprahnya sebagai pengerek suara kontestan Pilpres. Sebagai pemimpin Muslimat Nahdlatul Ulama yang berbasis di Jawa Timur sekaligus gubernur, Khofifah dinilai bisa membuat perbedaan buat Prabowo Gibran. Tapi apakah demikian? Khofifah adalah kepala daerah di salah satu battleground Jawa Timur dengan 31 juta pemilih. Sehingga kemudian pasti ya seperti Kang Emil misalnya di Jawa Barat dipersuasi untuk menggarap Jawa Barat secara optimal. Bu Khofifah, Emil Dardak itu jangkar daerah.
berupaya untuk menjaga basis suara di daerah-daerah terutama battleground utama. Itu ya masyarakat kita masih masyarakat sebagian diantaranya patron klaim ya. Dari piramida pemilih itu kan kita bisa lihat elit itu kecil persentasenya, tidak lebih dari 15%. Selebihnya itu atensi publik, ya kemudian di bawah yang besar, separuh lebih itu namanya masyarakat awam atau masyarakat yang kerap kali melihat tokoh atau sosok. 1 bulan sebelum pencoblosan 14 Februari, semua lumbung suara sudah menggumpal. Sehingga ketokohan adalah penguatan untuk meyakinkan pemilih yang sudah terbentuk. Sehingga siapa yang dipilih masyarakat Jawa Timur kini bisa diprediksi di tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV.